مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah bersama-sama menghafal Quran Surah An-Nas. Dari pembelajaran itu, Pak Herlan ingin berpesan bahwa kita jangan sampai jauh-jauh dari Al-Quran. Kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Karena apa? Karena tidak ada satupun kitab di dunia ini ketika kita membacanya menenteramkan hati, ketika kita membacanya mendapatkan pahala, dan ketika kita membacanya Allah mencintai kita, kecuali Al-Quran. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, mari kita membiasakan diri untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Anak-anakku yang berbahagia, kesempatan kali ini kita akan bertadabbur bersama tentang Quran Surah An-Nas. Terlebih dahulu, mari kita mengenal lebih dekat Quran Surah An-Nas. Jadi, anak-anakku, Quran Surah An-Nas dalam bahasa Indonesia itu berarti manusia. An-Nas itu memiliki arti manusia. Quran Surah An-Nas merupakan surat yang ke-114. Jadi, Quran Surah An-Nas ini adalah surat terakhir di dalam Al-Quran secara penyusunannya. Kemudian Quran Surah An-Nas ini terletak pada juz 30. Quran Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Makanya surat ini itu disebut sebagai surah Makkiyah, karena Quran Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Madinah, maka surat tersebut disebut surah Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah. Anak-anakku yang berbahagia, kalau kita mentadaburi Quran Surah An-Nas ini, pasti kita akan mengingat sebuah cerita, membaca sebuah cerita tentang peristiwa Rasulullah SAW sedang sakit. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang sakit, sehingga dia itu terbaring lemah di atas tempat tidur. Karena Allah melihat Rasulullah SAW ini sedang sakit dan tidak tega, maka Allah mengutus 2 malaikatnya untuk menjenguk Rasulullah dengan menjelma menjadi seorang manusia.
Kemudian malaikat tersebut datang menghampiri Rasulullah dan mendekat ke tubuh Rasulullah. Yang satu duduk di bagian kepala Rasulullah dan yang satu lagi duduk di bagian kaki Rasulullah. Dua malaikat tersebut bercakap-cakap. Dari percakapan tersebut, malaikat itu berkata bahwasanya Rasulullah sakit ini karena terkena sihir, terkena guna-guna dari orang Yahudi yang bernama Labith bin Al-Aqsam. Rasulullah disihir oleh orang Yahudi tersebut dengan sebuah buhul yang berbentuk ijuk. Apa itu buhul? Buhul itu adalah jimat. Jimat tersebut bentuknya ijuk. Ijuk itu semacam seperti sapu. Lidinya sapu itu, sapu lantai. Ijuk tersebut ditenggelamkan oleh Labith bin Al-Aqsam di sumur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menimba air tersebut dan menggunakannya untuk mandi dan minum, Rasulullah terkena sihir tersebut. Dan pada waktu itu pula turunlah Quran surah An-Nas dan Quran surah Al-Falaq. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh membacanya oleh malaikat yang ada di situ, yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang berbahagia, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran surah An-Nas dan membaca Quran surah Al-Falaq, akhirnya Rasulullah itu bisa terlepas dari sihir tersebut. Rasulullah kembali sembuh. Dari Quran surah An-Nas ini kita bisa mengambil dua kandungan inti yang sangat penting. Yang pertama, bahwasanya anak-anakku semuanya, ada sebuah kejahatan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kejahatan seperti apa? Kejahatan yang dilakukan oleh kaum jin, kaum setan yang nggak bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Maka dari itu, kandungan Quran surah An-Nas yang kedua ini, kita diperintahkan jangan pernah berhenti meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bahaya. Ketika kita mau masuk rumah, kita disuruh untuk membaca doa. Biar apa? Ketika kita masuk dilindungi oleh Allah. Ketika kita mau makan, kita baca doa agar kita tidak diganggu oleh makhluk yang tidak dilihat ketika makan, dan makhluk tersebut nggak ikut makan. Ketika kita mau masuk ke kamar mandi, kita membaca doa biar kita tidak diganggu olehnya ketika masuk ke dalam kamar mandi.
Jadi anak-anakku sekalian, mari kita membiasakan diri untuk selalu berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita, dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bayran doakan mudah-mudahan kalian menjadi anak solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Demikian dari Pak Helan. Pak Helan ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.